budgetnya berapa, kalau bisa aku bantu untuk arrange untuk budgetingnya dan lain sebagainya. Budgetku 100 juta all in. 100 orang tamu nih, 100 juta. All in. Nah, kembali di Aldo Adela Channel, dan di video kali ini kita bakal ngobrol bareng Vian dari The Sweet Honeymoon Wedding Planner. Nah, jadi kita bakal bahas gimana sih persiapan wedding di Bali. Saya yakin kamu yang nonton video ini pasti banyak nih, ada yang punya dream wedding untuk wedding di Bali. Apa yang perlu disiapin, budgetnya berapa sih? Saksikan di video kali ini. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Koko Vian. ya. Akhirnya long time no see, Koko Vian. Gimana kabarnya, bro? 2 bulan ya. Iya, Pak, 2 bulan. Tetap baik-baik saja. Tetap stay at home. Event-event Tetap stay gimana, at bro? home. So far kalau untuk event sampai Juli kita banyak postpone sih. Overall sih semua postpone, bahkan sampai di Agustus awal minggu pertama kita postpone, kebanyakan gitu. Nah, Vian ini jadi Vian ini adalah salah satu owner dari wedding organizer di Surabaya dan Bali. Unik nih. Ini IO-nya si Vian ini salah satu yang paling hits, yang paling banyak job di Bali nih ya. Aduh, amin. Instagram. Amin kalau itu. Instagram lo apa, bro? Instagram apa nih? WO. WO dong. WO TS Honeymoon WP itu official Instagram kita. Jadi job-job portofolio di sana semua ya? Ya, semua portofolio kita taruh di sana. Jadi di IGTV kita punya same day edit dari setiap klien kita, sama beberapa foto dari klien kita taruh di feeds-nya kita. Nah, kalau untuk lebih update sih kita lebih banyak taruh di story sih. Oh, di story ya. TS Honeymoon Ya, WP, story. itu singkatannya apa sih, bro? The Sweet Honeymoon Wedding Planner. Panjang ya. Artinya apa itu? Kita udah kenal lama tapi aku belum pernah nanya loh. Arti dari nama WO-nya itu apa? Nggak ada sih. Sebenarnya honeymoon sendiri itu terbentuk 13 tahun yang lalu. Tapi itu aku joinan sama teman. And finally kita pecah kongsi. Kita merger sendiri-sendiri. Nama honeymoon kalau berdiri sendiri nggak boleh dipakai. Jadi kita pakainya, aku tambahin jadi The Sweet Honeymoon. Gitu. Ceritanya gimana, bro? Bisa WO. Kita kenal berapa lah? Asalnya gimana kita kenalnya? Dari job dulu atau sebelum? Kan ya, waktu zaman belum MC ya, masih magician ya. Berapa tahun? Berarti kamu lebih lama, bro. Aku magician itu tahun 2013. Gila. Jalan 2008. Udah jalan. Lu umur berapa? Koko Vian ini umur berapa, Koko Vian ini? Sekarang 31. Gila. Dari umur 2008, dari umur 19 tahun dong, bro. Ya, itu kondisi aku masih kerja sih sama orang, terus nyoba-nyoba buka sama teman, and finally sejak berdiri sendiri diseriusin sampai sekarang. Oh, nggak kuliah lo? Kamu nggak kuliah, bro? Berarti umur 19. Aku nggak S1 sih, jadi aku diploma aja. Jadi waktu diploma itu aku juga kerja ikut orang.
Jadi paginya kerja, malamnya aku ambil kuliah. Oh gitu, Gitu. udah lama banget. Nah terus yang aku penasaran nih, udah lama belum pernah nanya sih kalau event doang. Kok bisa banyak job di Bali itu ceritanya gimana, brother? Sebenarnya udah lama banget pengen job di Bali. Waktu dulu banyak main karena temen banyak di Bali. Nah terus nggak kesampaian karena memang kalau kita mau jual event dengan kondisi kayak gini kan sosial media kebuka dan lain sebagainya. Waktu zaman dulu aku mulai WO masih Facebook kali ya. Facebook itu pun masih awal-awal. Jadi masih gampang lah jual BO. Nah, kalau zaman sekarang aku mulai ngerintis di Bali itu, kan kebanyakan klien pasti tanya, portofolionya mana yang kamu upload di Instagram, itu apa? Nggak ada. Nah, kebetulan waktu itu yang bantu aku Elisa Han Makeup, itu yang bantu aku. Jadi dia ada klien di Bali, dia kenalin kita. Jujur sih, waktu kita kasih harga ke dia, itu bukan kita dapat untung, tapi kita minus. Promosi. Nah, kenapa kok ini? Ya, benar. Kita promosi dulu. Kita promosi ke orang Bali. Gimana kerja kita. Nah, puji Tuhan sih memang kebetulan waktu itu kliennya kita cukup gede karena dia salah satu yang punya swalayan banyak di Bali. Jadi kenalan papahnya itu cukup lumayan. Nah, kita kerjain and finally papahnya suka sama cara kerjanya kita, pestanya dibilang meriah, rapi, dan lain sebagainya. Dia juga seneng karena kita sistemnya on time dan lain sebagainya. Akhirnya setiap kali kalau ada temennya mau bikin event atau bikin wedding lah lebih tepatnya, anaknya atau apanya, dia selalu rekomendasiin kita. Nah, dari rekomendasi itu kita mulai jalan, kita punya portofolio dan kita berani jual. Gitu. Tahun berapa itu, bro? Waduh, kalau tahun berapa? Sebentar, coba aku buka. Masih ada data kira-kira aja. Klienku dari awal sampai sekarang aku lengkap. Sama ya, lengkap ya? Iya, itu 2015. Berarti udah 4 tahun merintis di Bali ya. Sekarang manennya aja ya kelihatan ya. Puji Tuhan, orang datang sendiri sih sekarang. Setahun di Bali berapa job, bro? Kan asli Surabaya nih, di Bali berapa job? Sebenarnya nggak terlalu, kalau dibilang banyak, ya tahun kemarin puji Tuhan banyak. Karena masih ada teman yang bantu untuk pegang Bali. Cuman sekarang temenku ini move ke Surabaya karena dia mau married sama temenku juga yang orang Surabaya. Jadi agak lebih sedikit karena yang bantu untuk handle agak kurang sih. Cuman aku sekarang mulai atur. Jadi kalau ada mulai dapat klien Bali, aku yang bolak-balik Bali. Jadi aku atur flightnya sejak awal. Kapan dia harus inspection, kapan dia harus meet other vendors, kapan dia harus test food, kapan dia harus jalani tes make up, dan lain sebagainya, itu udah mulai aku atur. Jadi klien-klien Bali nggak usah bingung, nanti di sana di-handle sama siapa. Khusus kalau Bali, nggak akan dilempar ke orang lain, tapi langsung handle ke aku. Dan kebanyakan sih 100% klien, handlingnya produksi semua sama aku. Tinggal nanti on the day, pasti kita bilang di awal, dia bakal di-handle oleh siapa. Dan kebanyakan project manager yang kita punya rata-rata dapat pujian sih dari klien kalau sistemnya mereka juga oke yang dia pegang. Mantap. Rekor di Bali berapa event, bro, 1 tahun? Paling banyak nih, paling padat. Kelihatannya kamu di Bali terus, bro, nggak pernah 20. Di Surabaya, bro. Surabaya, ini Surabaya. Di mana di Bali? Di mana di Bali terus? Setahun 20 event ya? 20-an, 20 Bali. event. Bali. Kebanyakan orang Balinya sendiri atau orang Surabaya married di Bali atau orang luar married di Bali? Kebanyakan sih dari kita overseas ya. Overseas rata-rata klien kita itu Surabaya sama Jakarta. Nah, kalau orang Bali sendiri kebanyakan mereka kalau untuk local people-nya Bali kan mereka tradisional ya. Jadi mereka nggak pakai WO. Nah, kalau Chinese Bali sometimes mereka ada kenalan. Rata-rata kalau orang daerah kan satu sama lain saling kenal.
Nah, kalau misalnya agak sungkan mereka pakai WO lokal Bali. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau out of the box, mereka baru cari yang luar. Dan kebanyakan kalau klien yang asli Bali baru 3 orangan kan. Kebanyakan 3 klien. Surabaya, Jakarta. Iya. Surabaya, Jakarta, benar. Oke, di video kali ini Dia- kita kalau ngobrolin, nggak selesai-selesai nih kalau ngobrolin persiapan wedding. Kita ngobrolin wedding di Bali. Jadi kan banyak banget orang yang mau wedding di Bali, bro. Kalau rate IO Benar. kamu sendiri dibandingin Surabaya, itu hitungannya kayak gimana? Basically kalau untuk kerja, kalau untuk preparation itu jelas Ah, jauh lebih sulit Bali. Untuk prepare-nya lebih susah. Kenapa? Satu, karena kita jarang ketemu klien. Kalau misalnya kliennya dari Jakarta atau di luar Surabaya lah, katakanlah. Nah, kebanyakan kita meetingnya secara online kayak gini. Nah, kadang nyocokin persepsi antara klien, kita, dan vendor itu memang agak lebih susah. Cuman, so far, dari beberapa pengalaman, akhirnya sekarang sudah mulai ketemulah jalannya lebih enak. Jadi lebih mudah lah. Nah, lalu kalau untuk persiapan Bali sendiri, kadang atur jadwalnya klien sama vendor itu agak susah. Nah, kenapa kok agak susah? Beda sama Surabaya. Kalau Surabaya kan rata-rata wedding di weekend. Kalau Bali punya everyday wedding day. Jadi kamu akan bisa nemuin wedding yang hari Serius? Senin, hari Selasa, Rabu. Ya, kenapa? Karena kan yang merit kan bukan local people only, tapi kebanyakan klien mancanegara juga ada. Let's say contoh salah satu temanku yang venue nih, vendor venue. Dia satu hari wedding itu punya 5 slot wedding. Untuk seremoni ya. Jadi kalau untuk seremoni dia punya dari jam 9 pagi, jam 11, jam 1, jam 3 sama jam 5 sore. Nah, khusus jam 5 sore ini akan diberikan ke klien yang memang dia ambil sekalian sama dinner. Nah, kayak gitu. Nah, yang bikin kita agak susah adalah ngatur jadwal. Sometimes kalau kita udah appointment nih, katakanlah tanggal sekian, kita ketemuan di Bali sama klien. Sometimes fotografer tiba-tiba hilang, nggak ada. Kenapa? Karena dia lagi moto on the day. Nah, orderan untuk event itu bisa aja dadakan gitu loh. Jadi nggak kayak orang Surabaya yang planning wedding. Jauh-jauh Bukan hari. orang Surabaya sih, orang Indo lah. Kalau prepare wedding kan setahun sebelumnya. Betul. Nah, tapi kalau orang bule lah katakanlah, orang dia datang, dia cocok, aku mau merit besok. Nah, itu kan agak susah untuk ngatur vendornya kita, katakanlah kayak orang foto. Misalnya orang venue ini punya package, misalnya oke, kamu bisa ambil package kita, udah termasuk fotografer, udah termasuk makeup artist, udah termasuk ini. Sekalipun kita udah appointment sama teman kita si vendor foto misalnya, tapi kalau dia ada job mendadak kayak gitu kan nggak mungkin dia ninggalin jobnya. Betul. Nah, itu yang agak susah sih. Nah, dan kebetulan kalau di tempat kita enaknya gini, kalau klien datang ke Bali, kita akan arrange untuk meetingnya mereka jadi satu. Jadi klien nggak perlu pergi dari hotel atau dari cafe, tapi vendor yang akan datang, kita kumpulin. Kalau misalnya butuh inspection atau apa, kita akan bantu pakai mobil kantor kita untuk bisa inspection ke venue atau ke kantor-kantor vendor yang lain. Keren. Jadi kita akan di Bali udah ada mobil kantor, mantap ya Kokovian ini ya. Di Bali, aku pakai rumah sih. Wih, keren. Enak ya udah operasional hemat. Bro, gini bro, kalau mau wedding di Bali, kalau misalnya kan kita event kadang vendor luar gini dipanggil kan eventnya gede-gede. Kalau orang mau, lu pasti lebih tahu dong, venue wedding yang ekonomis. Ada rekomendasi nggak? Di Kalau Bali? venue, sebenarnya wedding, aku pernah bikin proposal, aku pernah punya klien, dia minta weddingnya untuk 100 packs. Oke, budgetnya berapa? Kalau bisa aku bantu untuk arrange untuk budgetingnya dan lain sebagainya. Budgetku 100 juta all in. 100 orang tamu nih, 100 juta. All in. Nah, all in. Nah, tapi dia bilang kecuali nggak usah orang foto, nggak usah orang make up, nggak usah orang gaun, karena semuanya temanku. Oke, di luar itu ya. Which is yang include adalah venue, food and beverage, decoration, MC, entertain, lalu wedding cake, wedding car,
apalagi ya, hotel, tempat dia stay, itu aku bisa arrange, memang 100 nggak bisa sih, tapi lebihnya cuma dikit kok, cuma 20 juta doang. 120 juta untuk 100 orang all in kecuali 100 foto video dress. Iya, semuanya udah include. Di mana bro venue-nya bro itu bro? Aku arrange venue-nya sih, aku nggak mau sebutin venue ya, susah soalnya arrange-nya. Oh iya. Kalau mau kontak Honeymoon WO aja. Siap. Jadi Di deskripsi ya, di kolom deskripsi ada kontaknya. Venue-nya sih areanya aku taruh di area Nusa Dua. Jadi kompleksnya BTDC. Outdoor bro? Nah, BTDC itu outdoor pasti, jadi di sana nggak ada yang namanya hotel di bawah bintang 5. Betul. Semuanya bintang 5. Bintang 4 ada lah bro. 120 juta untuk 100 orang, kamu, itu aku taruh di hotel bintang 5. Bayangin, Nusa Dua, men. Buat Koko Aldo ntar boleh lah itu ya. Boleh. Mantap loh itu. Tapi kisaran harus budgeting berapa bro per pax-nya kalau di Bali? Itu kan parket kalau mau murmur. Average. Ya. Gambaran. Sebenarnya sih kalau kita catering rata-rata di angka kurang lebih 650 plus lah ya. Itu standar atau gimana? Kalau dibanding Surabaya gimana bro harga venue di Bali? Beda karena gini, kalau di Bali kan rata-rata kita kan mainnya kalau di hotel atau kalau resto kita nggak ada ya, kebanyakan kita resorts, hotel. Nah itu kebanyakan mereka sudah include food and beverage. Jadi kamu beli makan itu udah include sama tempatnya. Tempat untuk dinner only. Tapi kalau misalnya kamu ada seremoni atau pemberkatan di sana, kamu akan ada add-on lagi penambahan biaya. Kita coba ya. Kita gambaran tadi kan paket murmer nih dari honeymoon spesial. Kita coba budgeting, kita breakdown berapa sih wedding di Bali? Berarti kalau dinernya aja per orang 600 ribuan ya? Netnya 600-700 ribu. Starting ya, aku ngomongnya starting. Biasanya starting 650 ribu. Rata-rata ada makanan itu ya. Rata-rata klienmu berapa bro per orang? Per pax-nya? Nggak mesti sih, nggak mesti. Mereka average kok, 50-50. Ada klienku yang misalnya minta 750 range-nya. Bahkan ada yang minta 1,5 itu food only, belum termasuk untuk beverage-nya. Jadi kalau beverage nanti dia akan ada add-on lagi. Jadi makanan yang di sana itu belum tentu semuanya dapat minum loh ya. Belum tentu dapat minum, bro. Belum tentu dapat minum. Jadi kamu beli makan doang. Ntar kalau kamu mau ambil minuman, kamu harus bayar lagi. Free flow per 2 jam per pax-nya kena berapa? Itu beda lagi. Berapa bro kalau free flow-nya? Per pax? Free flow sometimes ada yang sampai 400 ribu per pax. Hah? Minum apa itu bro? 400 ribu per pax? Itu masih plus-plus ya. Plus-plus 21%. 500 lah ya. Minum apa itu bro? Ya, let's say 500 ribu. Jadi mereka sudah cover mulai dari jus, terusan cocktail itu mereka dapat. Terusan ya likernya juga dapat kok segitu. Termasuk ya lumayan oke lah, masih murah. Kalau udah dapat liker, udah dapat cocktail, masih oke. Berarti kalau makan doang 2 hours ya, 2 hours only. 2 hours only. Jadi kalau misalnya guestnya kalian starting untuk minum mulai dari koktail, let's say kalian seremoni jam 5, kalau pendetanya pakai orang Surabaya pasti lama ya, jadi kalian nggak dapat sunset, guestnya kalian kurang bisa menikmati view, aku saran seremoni tidak dilakukan di jam 5, tapi dilakukan di jam 4:30. Kenapa kok 4:30? Nggak terlalu panas. Karena di Bali itu sunset kan baru keluar jam 6:15. Yes. Jadi kalau kalian pemberkatan, let's say 4:30 mulai, selesai 1 jam, 5:30, biasanya orang Surabaya kan seneng foto-foto tuh di altar, beda sama orang Jakarta. Kalau Jakarta ya udah foto keluarga inti doang, guestnya nanti belakangan foto-foto bareng waktu dinner. Nah kalau orang Surabaya biasanya foto itu makan 1/2 jam. Ini mau dipanggil masih lipstikan, itu kan beda. Nah let's say selesai jam 6 sampai jam 7 mereka koktail. Jadi guest kalian masih bisa selfie, foto-foto pakai view yang ada.
Kalau kalian pakai Balinya di area Canggu dan lain sebagainya, kamu akan dapat sunset yang jauh lebih bagus. Berarti kalau Nah, dari itu jam bisa 6 foto-foto. koktail keluar itu sampai jam Ya. 8 doang, bro? Paling enggak sampai 6:30. Nah, tapi kan kita nggak mungkin dinner kita mulai 6:30. Betul. Kenapa kok nggak bisa? Karena satu, untuk Brad aku butuh untuk dia touch up makeup. Kan habis seremoni itu mereka pasti nangis dan lain sebagainya, jadi perbaikan untuk makeupnya dia. Terusan sometimes juga Brad juga pengen ganti look untuk gaunnya dia, lalu ganti hairstyle. Nah, itu kan butuh waktu. Nah, termasuk cukup cepat dari jam 6 ke jam 7, durasi waktu cuma 1 jam doang. Sedangkan kalau di Surabaya, rata-rata mereka mintanya 3 jam untuk retouch. Wow. Jadi mereka harus ekstra cepat untuk kerja. Nah, acara juga nggak mungkin kita molorin karena tamu-tamu 100% akan hadir pada saat kalian seremoni. Bahkan koktail pun mereka udah datang semua. Jadi jam 7 harus udah mulai dengan suasana udah mulai gelap. Jadi lampu dekorasi kita udah mulai nyala, keren tuh. Nah, dan kita juga udah mulai pakai sparkles. Jadi waktu bride and groom kita masuk, ada sparkle, ada pyrotech. Nah, itu kan udah keluar semua. Kalau terang kan nggak kelihatan. Oke. Gitu. Itu tadi ngomongin Nah, tempat, jadi- ngomongin makan. Mm-mm. Tapi venue wedding di Bali itu kan banyak banget, bro. Yang paling favorit di mana, bro? Top 5, top 5. Sebenarnya kalau secara menurut aku ya, menurut aku pribadi, Tirta Bridal kalau untuk wilayah Uluwatu, Tirta Bridal keren banget. Jadi Tirta Bridal itu tempat meritnya Glenn Fredly sama Dewi Sandra dulu, lalu tempat meritnya Gading Giselle, bahkan sampai Christian Bautista pun meritnya di sana. Mantap. Itu rate-nya berapa, bro? Per pax? Nah, kalau itu dia mainnya US. Oh, US. Ya, jadi kita bayarnya pakai US ya kalau di Tirta Bridal. Aku lupa sih harganya berapa, tapi cukup pricey. HN ya? HN ya? Tapi ya HN. Cukup pricey, cuman yang aku senang dari Tirta Bridal tuh mereka super helpful banget. Selalu mereka pay attention untuk detailnya pengantin karena memang spesialis untuk di wedding. Oke. Jadi mereka pay attention banget untuk detail. Terusan staffnya mereka kerja sama kita itu helpful banget. Jadi kita koordinasinya enak. Terus kalau di Tirta kan dekorasi kalau ambil di dia udah nggak usah komplain, bagus banget. Kualitas bunganya oke. Nah, itu Tirta, wilayah Uluwatu. Itu all in? Nah, kalau untuk wilayah... Dia bayarnya itu udah paket atau sendiri-sendiri ya? Enggak, Nambah-nambah? kalau dia hanya venue sama hanya food and beverage. Oke. Cuman kalau di Tirta ini tidak diperbolehkan bawa dari luar. Itu let's say kayak genset, special effect, itu nggak boleh. Karena yang berhubungan dengan safety mereka sangat concern banget, jadi diwajibkan harus ambil dari mereka, karena mereka punya vendor yang kebiasaan dengan sistemnya mereka. Itu cukup oke menurutku. Okay. Terus kalau di dia, kalau misalnya kamu mau entertain, mau decoration, atau apa, memang ada entrance fee. Ya. Nah, tapi super worth banget. Terus Oke, setelah itu yang kedua. Setelah itu aku punya Sofitel. Oke, aku pernah di sana, bro. Pernah ya? Pernah. Nah, Sofitel Bali ini menurutku enak. Kalau dari segi hotel kan dia nggak cuma ada hotel doang. Dia punya villa. Nah, kalau bride and groom punya budget lebih, pakai aja villanya, keren banget. Okay. Jadi di sampingnya villa, di bagian backyard-nya dia itu, dia kan beachfront. Iya. Nah, itu bisa dipakai untuk seremoni. Jadi, kalau di Sofitel itu, seremoni dia punya jewel box. Namanya jewel box. Nah, cuman kalau aku pribadi sebenarnya nggak terlalu seneng chapel. Karena chapel satu, muatnya sedikit. Yes. Orang Surabaya mana bisa dikasih wedding cuma 100 packs. Rata-rata 200-300 packs lah orang Surabaya. Jadi dia bisa seremoni di backyard-nya si villa itu dengan background-nya. Eventku yang kemarin tuh di ruangan yang agak kecil, bro. Kaca-kaca itu loh, bro. Oh, itu jewel box-nya. Ya, itu jewel box ya? Dia. Aku eventku di sana. Jewel box.
Oh, itu chapelnya itu Jewel Nah, Box itu ya? memang sebenarnya itu kecil sih. Ah, Jadi mungkin karena plan B kali ya, Do ya, kamu ditaruh di sana. nggak, memang Mungkin private dia orang seharusnya Singapura. tuh di luar. Mungkin ya, Oh, orang hujan ya. Singapura. Ya. Mungkin karena takut hujan ya, jadi dimasukkan ke Oh, Jewel Box. biasa di luar ya? Ya, sebenarnya di luar itu bagus. Kamu sama WO Bali? Iya, sampai Bali. Aku nggak pernah kamu ajak, bro. Soalnya, bro, ke Bali, bro. Mungkin, Do. Kamu weddingnya tahun lalu ya itu? Tahun lalu. Maret ya? Iya rasanya. Hujan kan malam? Lupa, bro, lupa. Kok aku di dalam nggak keluar. Lupa. Rasanya kayak gitu rasanya. Ya, venue sebelahnya aku event. Ya ampun, Koko Fian. Luar biasa ya kamu ya. Jadi sebenarnya waktu itu sih kesalahan dari si bride and groom-mu, lebih tepatnya. Jadi bride and groom itu ngotot ke orangnya Sofitel waktu tanda tangan agreement. Venue dia itu bukan pakai ballroom yang aku pakai, tapi pakai jewel box. Ngotot banget. Salah Finally ternyata. sama orangnya Sofitel biarin aja, ya udahlah, kamu maunya sana tanda tangan deh, tanda tangan. Nah sebenarnya klienku ini nggak dapat venue karena klienku meritnya mendadak. And finally aku arahkan Sofitel karena ada kesalahan itu, si orang Singapura ini tanda tangan, akhirnya ya aku bantu klien lah ya. Udah Ci, buruan aja di DP. Buruan aja di DP, tanda tangan sekarang, mumpung ini keburu orangnya kayak gini, akhirnya Belum sadar ya, sama klienku. orangnya masih kilaf. Jadi waktu deket on the day, orang Singapura itu agak kaget loh. No, it's not. Ya ini bukan venue yang aku mau. Venue yang aku mau sih ini. Jadi yang tempat gede itu dibilangnya Jewel Box. Padahal itu retreat ballroom. Oh. Berikutnya bro, top 3. Nah, yang ketiga deh, terakhir. Nah, oke, itu Sofitel ya, yang kedua. Yang ketiga, Inaya. Yang keempat? Inaya itu masih kompleksnya sana. Oke sih. Inaya oke banget, orangnya helpful, harga nggak terlalu mahal. Oh, itu nggak terlalu mahal ya Inaya ya? Nggak terlalu. Itu tempatnya si Dini Stradivari itu merit. Oh, ya. Bagus sih, tempatnya gede banget. Terusan orangnya helpful, terusan untuk bagian gedungnya dia baru renov. Hotelnya dia baru renov. Jadi so far oke. Keempat, bro. Keempat, masih kawasan Nusa Dua. Royal Santrian. Di mana tuh? Belum pernah tahu tuh. Royal Santrian masih kawasan Nusa Dua, tapi dia lebih ke arah Benoanya ya. Jadi kamu kalau ke Nusa Dua kan lurus aja. Kalau Benoa kan belok ke kiri. Nah, ini ke arah sana. Jadi Royal Santrian ini dia punya chapel, lalu dia punya untuk seremoni dia ada chapel. Dia juga ada water wedding. Jadi water wedding itu kamu pemberkatan di atasnya pool, nanti kamu akan ya, jadi ada kayak glass stage gitu. Jadi pemberkatannya di sana, sama ada di beachfront. Jadi beachfront nanti kamu langsung ke pasir. Oke, selanjutnya terakhir nih top 5 dari The Sweet Honeymoon Wedding Planner. Sebenarnya yang paling aku emes banget itu The Sahita Villa. Di mana lagi tuh? Belum pernah tahu. Nah, kalau Sahita Villa ini memang agak jauh, dia lebih ke arah lot sana. Jadi rutenya itu ke arah tanah lot, jadi Canggu masih lurus terus. Boleh ditanya tuh ke JS, dia udah ikut rasanya. Nge-crew di sana waktu itu. Oh, bagus. Saya boleh lah, kalau hari biasa saya ikutan nge-crew Koko Fian, boleh lah. Jalan-jalan. Nah, cuman yang bikin sayang, Sahita Villa sekarang udah close, udah nggak untuk wedding. Mahal nggak bro? Sama ownernya dijual. Sahita Villa ini villa. Jadi bukan kayak Sofitel, bukan kayak Royal Santrian, bukan kayak Inaya. Jadi kamu hanya booking villa. Jadi di sana nanti booking villa 3 hari 2 malam.
nanti kamu juga akan bayar event fee untuk bantu mereka atur event kalian. Nah, nanti baru bawa food and beverage dari luar. Oke, gitu. Tempat doang ya berarti ya. Sama service Ya, charge tempat lah doang. istilahnya. Benar. Kalau Sama ada satu lagi sebenarnya yang paling aku seneng. Ombak Biru namanya, Villa Ombak Biru. Iya, pernah denger tuh. Baru ya itu ya? Pernah tahu Palosa nggak? Tahu. Kemarin aku di Palosa juga, Villa Palosa kan? Ombak Biru itu tetangganya Palosa, udah di sampingnya persis. Iya, pantas kalau aku pernah tahu rasanya. Tapi aku di Bali, bro. Di Ombak Biru itu Di Bali tuh venue-nya banyak banget ya. banyak banget. Aku hampir nggak pernah Itu di venue yang sama. Aku bilang itu masih sekitar Nusa Dua, lalu Canggu, Uluwatu, sama ya daerah Canggu lah, masih itu, belum yang lainnya. Belum masuk ke area Gianyar, belum masuk ke Tabanan, masih gede lagi. Belum masuk ke Ubud. Kamu total udah di berapa venue, bro, ini kalau ke Bali? Kenapa? Total udah di berapa venue kalau di Bali? Udah banyak. Rata-rata sekarang venue Bali kita kenal semua udahan. Oh, aku nggak pernah di venue sama. Nah, ini kebetulan aku ada inquiry masuk sih, orang Jakarta, minta meritnya di Ubud. Di mana tuh? Jarang ya, jauh ya di Ubud ya? Aku jauh. Jauh, bro. Banget sih. Nah, itu aku kasih 3 option sih. 3 option untuk weddingnya dia. Yang pertama, Royal Pitamaha, lalu Kupu-Kupu Barong, sama Desa Visesa. Wih, belum pernah tahu nih Ubud. Sebenarnya sih aku belum pernah event di Ubud. Nah, kalau klien tanya, TS Honeymoon udah pernah masuk Ubud belum? Belum, lebih tepatnya belum. Kenapa? Jauh banget. Oh. Nah, rata-rata timku kan orang Surabaya atau ya rata-rata keluar dari Bali, tapi mereka living di Bali. Oke. Jadi kita nggak pernah kena cost kayak misalnya harus pesawat, ngitipin kru, kayak gitu-gitulah. Tapi kalau di Bali kan kita akan ada extra charge. Kenapa? Karena kruku itu semua akan aku angkut dari kota, dari Denpasar, menuju ke Ubud. Yes. Nah, setelah dari Ubud kan nggak mungkin aku event subuh atau pagi, lalu selesai event aku pulang. Nggak mungkin. Rata-rata kita H-1 udah harus sampai untuk check-in hotel dulu, kita briefing keluarga, kita rehearsal, baru besoknya kita mulai event, pulang event malam udah capek. Nah, kita event, nah ini yang bikin, kenapa kok aku bilang kenapa Bali lebih berat, selain prosesnya itu, selesai acara kebanyakan klien kan after party. Yes. Dan kita harus handle. Nah, kalau Surabaya kan selesai acara, bye, pulang kita. Nah, kalau di Bali kan, kita harus beresin dia, kalau bride and groom-nya kita mabok, kita harus angkut dia pergi ke kamar, lepasin jasnya, gantiin bajunya kalau kena muntahan atau apa. Itu kan tugasnya WO. Yes. Nah, itu nggak bisa kita tinggal. Belum lagi kalau mereka kuat joget. Pusing dah. Itu kena extra charge lagi dong, bro? Beberapa venue, per tahun depan kita ada extra charge. Jadi kalau misalnya bookingnya tahun ini di tempat kita masih free kan untuk handling untuk after party. Oh sorry, maksudku buat itu kan WO-nya, venue-nya kena nggak kalau after party? Kalau untuk venue, kalau untuk enggak sih sebenarnya, karena kan kita masih pakai di same venue tuh. Di tempat yang sama, jadi kita nggak pindah lokasi. Oh, tinggal kita panggil DJ aja, sama ambil minuman dari hotel. Oh, jadi dia venue kalau sama kayak Surabaya gitu ya, udah pokoknya event malam, udah sampai jam berapa gitu? Jam 12 batasnya, bro? Nah, untungnya sih, bersyukurnya beberapa venue di Bali sekarang udah mulai tobat. Jadi selesai bikin kegaduhan itu maksimal jam 12 malam. Sebelumnya nggak tobat? Jam 12 sudah clear. Kenapa? Oh, sebelumnya nggak tobat, bro? Nah, Lava Vela pindah, bro? Nah, sebelumnya sih mereka sampai pagi ayo aja gitu loh. Jadi memang beratnya ya gitu. Jadi kalau misalnya mereka ya kita sadar lah, maksudnya menyadari kan mereka lagi pesta nih, udah direncanain setahun yang lalu, ya mereka pasti having fun, pengen having fun dan lain sebagainya.
Ya kita WO setiap minggu ketemu wedding, nggak mungkin dong. Udah kelar, udah mabuk semua kan nggak mungkin. Nah rata-rata ya udah biarin mereka sampai benar-benar puas, mereka beres, masuk kita WO baru pulang. Kita pernah sih paling pagi itu jam 3-an pernah. Keras juga ya kerja lu, bro ya. Pantes duitnya banyak, bro. Lumayan. Amin. Gak ada yang tahu ya selama kelihatannya enak-enak gitu di Bali. Ternyata kerja keras. Coba dia jadi WO. Coba jadi WO boleh ya. Jalan-jalan. Kelihatannya enak ya, Instastory. Di pantai lagi, ketemu pantai, ketemu ini, ketemu itu, enak banget. After party aja nggak pernah di Instastory, udah capek. Sosmed is a happy place, bro. Ya itu Bro, dia. kalau vendor, bro, harga vendor, kalau kita kan tahu pandangan vendor Surabaya, kalau dibanding harga vendor di Bali gimana harganya dulu? Sebenarnya harga vendor Bali so far normal kok. Sama ya kalau harga vendor ya? Normal. Itu kan tergantung dari kualitas yang kalian pilih sih. Kalau let's say dekorasi, special effect, lighting, apalagi ya entertain, itu kan based on standar lah. Dalam artian ya udah kamu tahu barangnya ini gitu loh. Tapi kalau misalnya quality punya dalam artian kayak foto video itu kan nggak bisa di-compare. Soalnya kan beda tangan, satu kamera, beda hasil. Art. Nah, itu based on, ya semuanya sih kalau kerjanya kita kan memang art. Tapi kalau untuk kayak foto video memang keahlian lebih lah ya. Jadi harganya memang yang dari murah sampai benar-benar mahal banget, itu ada. Tapi ini perasaanku, itu. Bro. Aku nggak tahu ini perasaanku atau menurut kamu gimana. Aku lihat, kalau aku setiap event di Bali ya, itu vendornya, kok kualitasnya, aku nggak tahu harganya soalnya ya. Agak beda ya sama Surabaya ya. Misal nih kualitasnya bintang 4 misalnya. Harganya bintang 4-nya Bali sama Surabaya itu sama nggak? Atau kayak gimana? Beda. Beda sih. Kalau dari segi kayak venue, lighting, itu memang beda. Iya, kalau misalnya lighting, untuk venue kalian ngerti sendiri lah, Bali hospitality-nya bagus. Tapi kalau kayak misalnya lighting dan lain sebagainya, itu tergantung based on SDM-nya. Sekali lagi aku bilang, mungkin alat yang dia pakai sama dengan alatnya Surabaya, tapi SDM yang ngejalaninya itu yang beda. Nah, kenapa kok bisa beda? Karena satu, kalau di Bali itu weddingnya kan dia baru mulai aktif untuk ngerjain wedding lokal ini kan beberapa tahun ke belakang nih, nggak kayak kita Surabaya yang hampir setiap minggu dihajar weddingnya orang Surabaya. Ngerti sendiri kan kalau orang Surabaya itu jiwa cerewetnya gede banget. Betul. Nah, kalau kamu jelek sedikit aja, dicibirnya bisa sampai puluhan tahun. Perfeksionis. Ya kan? Betul. Nah, itulah sebabnya kenapa kok vendor Surabaya ini benar-benar harus jaga kualitinya kamu, gitu loh. Supaya kamu berlomba-lomba untuk kasih yang terbaik untuk mereka. Nah, kalau di Bali, SDM-nya Bali ini bukan berarti mereka low, enggak. Tapi mereka itu baru nerima wedding lokal kan beberapa tahun ke belakang. So, mereka ini banyak kerjain wedding orang bule, orang cerewet. Asian, persis, bukan nggak cerewet sih. Mereka kebanyakan itu nggak kayak orang Surabaya yang pengen pestanya itu sampai perfeksionis banget. Jadi mereka itu pengennya simple. Jadi hanya dinner, dengerin live music, udah simple. Mereka speech dari temennya mereka, nah kayak gitu-gitu doang kan? Iya. Nah, jadi kalau mereka dituntut untuk bikin lampunya yang seunik mungkin, mereka agak bingung. Yang pertama adalah, lu nggak apa-apa nih wedding dibikin kayak gini, padahal di tempat kita udah yang kayak artis mau konser, lightingnya masuk gimana, wedding piece gimana. Nah, itu beda sama mereka. Nah, jadi mereka bawain pesta, sampai aku pertama kali masuk Bali pun agak sebel. Kenapa? Bener ini ya? band kok light banget ya, kayak nggak ada semangatnya gitu. Itu sebenarnya bukan tipe-tipe orang Surabaya banget. Nah, sekarang kalau misalnya klien pakai aku nih, aku akan klasifikasikan. Jadi misalnya gini, oh ini kebanyakan guest-nya mereka orang Surabaya.
Aku ceritain, kalau misalnya nih couple-nya tinggal Jakarta nih, oke, tesnya kalian orang Jakarta sama orang Surabaya ini beda loh ya. Nah, bedanya apa? Kalau orang Jakarta cenderung simple, cenderung santai, lebih ke family, mereka pengennya kayak gitu, tapi kalau orang Surabaya enggak. Orang Surabaya itu masih pengen selebrasinya yang lebih gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu dapat, let's say kayak band yang mendayu-dayu, bukan mendayu-dayu lah, maksudnya yang bawaannya light, sebenarnya enak kayak musik-musik kafe yang tenang, itu orang Surabaya pasti bawaannya ngantuk. Nah, makanya kalau aku pasti pisahkan. Nah, aku milihin beberapa vendor band yang, oh ini orang ini enak nih, bisa dibawa agak kencengan dikit, bisa diatur. Jadi, ini masih masuk dengan tesnya orang Surabaya, sekalipun nggak sampai 100%. Let's say 75% lah. Nah, itu aku mulai pilihin. Apalagi MC di sana kamu harus benar-benar pilah. Nah, pilahnya apa? Mereka kebiasaan bawain santai. Ya. Nah, kita punya teman MC juga, harganya mahal banget. Mahal banget. Jadi, harga MC Surabaya paling mahal berapa, Duh? Kamu kan MC nih. Berapa paling? 5-7 kan Surabaya? Enggak, Surabaya paling mahal aku pernah tahu 12. 12 ya? 12 paling mahal. Di Bali 16 juta loh. Gila, lokal itu bro? Lokal. Tapi dia bilingual ya, jadi bisa Inggris, bisa Indonesia. Dollar, pastilah, ya? MC Bali kebanyakan gitu. Waktu aku handle orang Aussie ya, couple-nya orang Aussie. Tapi ceweknya Surabaya. Bawaannya slow banget. Kalau aku bilang, enggak enak. Enggak enak banget. Jadi bawaannya kayak ngantuk atau apa gitu loh. Nah, kebetulan sih kliennya ini saudaranya sering banget ambil di aku. Sering banget. Kalau dihitung-hitung udah 8 turunan pakai aku semua. Siluman ya Bapak Vian, nggak tua-tua ya 8 turunannya. Langganan banget. Nah, terus? Karena, tapi kalau bagi orang bule, bawaannya dia enak. Oh. Enak, santai, terusan speaking-nya oke, pronounce-nya oke. Nah, kayak gitu. Fluent lah orangnya. Cuman, bagi orang kita yang lokal, nggak enak. That's why kenapa kalau MC di Bali selalu aku ngomong, better sih kamu percayain ke aku. Kenapa? Kalau misalnya kita udah atur acaramu bagus, semua udah terorganisir oke, ambience oke, musik ambience dari kita masuk, terusan organizer kita mulai dari atur guest-nya kalian udah oke, acara kalian lancar dari pagi, on time, tapi begitu MC-nya jelek, bawaannya nggak enak lah pasti. Nah, kebanyakan sih aku saranin, percayain aja ke aku, tinggal kalian info ke aku budget kalian untuk MC berapa, aku kasih range harga MC di Bali itu sekian sampai sekian, posisiin aja budget kalian di angka berapa, nanti aku akan kasih beberapa referensi yang sekiranya bisa ngangkat ininya kalian, acaranya kalian. Berarti benar ya, bukan perasaanku ya, vendor memang agak beda karena jam terbangnya mungkin mereka belum terbentuk habitnya itu ya bro. Benar. Detailnya agak kurang ya. Benar. Nah, nanti kalau mereka, ya lihat aja lah, kalau orang-orangnya Bali ini 3 atau 4 tahun ke depan, pasti mereka juga akan sehebat Surabaya kok. Betul sekali. Terakhir bro, tips-tips buat couple yang mau married di Bali. Kita ngobrolnya ntar lanjut lagi. Ini panjang banget, sampai subuh kita ngobrol ini. Sekalian saya konsultasi persiapan nih. Tips untuk couple yang married di Bali, siapin budget lebih. Karena sometimes ada hal-hal yang mendadak. Wah, mantap. Nah, mendadaknya apa nih? Misalnya nih, kalian sediain shuttle untuk jemput guest-nya kalian dari bandara ke hotel yang disediakan. And finally, misalnya nih, kamu sewa mobil itu untuk 10 jam. Tapi kenyataannya, guest-nya kalian delay. Ya kan? Tapi kan mobilmu udah mulai jalan jamnya. Nggak mungkin. Ya. Nah, siapin uang spare lah untuk jaga-jaga untuk extra charge kayak gitu. Terusan tiba-tiba kepengin apa nih? Kayak kapan hari klienku pernah sih. H-1 kepengin fireworks, man. Cari di mana, bro? Izinnya, bro. Dan dia bilangnya ke aku jam 9 malam. Gila nggak?
Nah, kenapa kok kayak gitu? Kenapa kita nggak offering? Bukan nggak offering ke guest. Kita pasti offering ke couple-nya kita. Mau nggak kamu kasih fireworks keren nih, mumpung di Bali. Ya. Nah, kebanyakan mereka itu mental dengan harga. Kenapa kok mental dengan harga? Kalau di Surabaya kan fireworks cuma 3,5 juta. Di Bali itu 17 juta. Hah? Serius? Fireworks only. Kualitasnya sama? Sama yang 3-4 juta? Kualitasnya sama. Kenapa kok 17? Karena mereka harus bayar kepolisian, mereka harus bayar banjar. Surabaya kan juga bayar, bro. Lebih banyak. Bayar. Nah, gila. Jadi dia agak ya mungkin kebanyakan couple pasti mikir lah. Ya. Sayang lah ya 17 juta hanya untuk 3 detik fireworks. Ya make sense sih. Kalau aku pun jadi couple-nya pun aku nggak akan pakai sih. Iya. Mahal banget. Ya kan? And finally H-1 namanya orang pengantin lah, pasti punya mimpi. Yes. Ternyata di venue sebelah itu lagi ada wedding waktu H-1-nya. Dan kelihatan fireworks kok bagus. Dia telepon WO-nya mau tidur. Siapin ya fireworks. Besok aku mau bayar kok. Oke. Bisa diatur. Ada duit semua beres. Pastilah, semua bidang ada duit pasti beres. Susah bro, terus apa lagi? Kalau H-1 suruh cariin fireworks tapi suruh nego itu yang susah lah. Betul. Terus apa lagi? Siapin. Betul. Lebihnya berapa persen bro? Dari budget? Ya, let's say bawa 50 lah paling enggak. 50%-nya budget? Oh, enggak. Bawa 50 jutaan lah. Oke, untuk biaya tidak terduga. Oke, average. Iya, enggak juga. Average. Kenapa? Soalnya kan keluarga ada makan, minta makan atau apa misalnya kayak gitu. Tiba-tiba, si ini nih mau jalan, gini kan sungkan nih, minta sewa mobil lah. Ya. Terus kan tiba-tiba ada yang minta dicariin ini ya, apa namanya, liquor. Buat ditaruh di kamar. Nah, liquor kan sekali beli kan nggak mungkin cuma sebotol 2 botol. Iya. Temenmu kalian banyak. Nah, aku pernah beliin klien itu untuk liquor aku habis kurang lebih 15. Mantap. Dan yang belanja WO-nya H-1. Puas ya. Susah loh ya. Kesempatan curhat juga ya ini. Ternyata pekerjaan WO. Iya, tapi so far sih kalau dijalani dengan hati yang seneng, jalannya bagus kok. Iya. Happy banget. Tetap Dan happy. diharapkan Dan tidak menawar ya, bro. Nggak mungkin lah, rata-rata klien pasti nawar. Nggak mungkin enggak. Nawar kalau jadi itu puji Tuhan dong. Tapi kalau nawar sampai nggak jadi, Masya Allah. Nah itu, ya so far sih sampai sekarang kebanyakan sama klien-klien kita temenan. Siap. Sampai sekarang. Gitu. Terus ya, apalagi? Begitulah. Apalagi nih yang perlu dipersiapin untuk menutup setelah budget lebih yang perlu jadi perhatian nih buat couple yang main di Bali? Perhatiin keluarga aja sih, soalnya kalau keluarga itu sebenarnya sudah kita mention karena di tempat kita itu ada RSVP, jadi kita sampaikan juga ke mereka jam berapa mereka harus standby, jam berapa mereka harus gini gitu. Nah, cuman kebanyakan kalau orang Surabaya khususnya yang udah senior, mereka itu nggak terlalu attention sama info dari kita. Ya. Jadi harus diapain tuh? Ya, siapin mental aja. Siapin mental. Kalau keluargamu ngeribetin atau apa, kan mereka larinya pasti ke kamu nih, ke klien, ke kliennya kita. Cuman kita selalu info ke mereka, ya sebisa mungkin jawab aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka juga pengen jawaban dari kalian. Tapi kalau misalnya kalian sampai ribet sampai nggak bisa jawab atau apa, kasih nomorku. Aku selalu siap bantu untuk jawab. Siap. Nah, dan semua guest-nya kalian yang wedding di Bali, itu mereka pasti punya nomor aku. Karena nanti yang bakal hubungin setiap klien adalah aku sendiri. Setiap tamu ya, sorry. Jadi kalau ada tamu yang sampai ngomong, WO-nya nggak info kok, nggak dikasih jadwal, acaranya ngapain aja, itu bohong. Ada di handphone saya, ada buktinya. Yang penting WO-nya honeymoon, the sweet honeymoon ya. Harus dong. Bro, ini gue lupa tanya. Biasanya klien itu akomodasi untuk hotel, tiket pesawat, yang provide tamunya siapa, bro?
guest-nya kita. Oke, jadi biasanya kalau selebrasi di Bali, selain siap budget untuk resepsi, siapin akomodasi ya, berarti rata-rata sebagian besar seperti itu ya? Akomodasi pasti. Jadi tempat tinggalnya mereka, shuttle, sama welcome dinner. Biasanya H-1 itu kita ada welcome dinner. Kalau orang Surabaya ngomongnya widodaren. Ya, tapi kita ada welcome dinner. Tiket pesawat dan hotel untuk tamu, sebagian besar itu tamunya yang beli atau kliennya, bro? Atau yang merit? Tergantung, itu kebijakan dari setiap guest-nya ya. Jadi aku punya klien, ada yang family doang yang dibelikan, ada yang 100% cash diberikan. Oh, jadi bebas ya? Nggak ada pesawat, hotel, akomodasi. fleksibel ya? Fleksibel, jadi kalau masalah hotel dan tiket dari undangan tergantung kebijakan masing-masing couple ya? Betul. Nah, sebenarnya waktu kita sebar undangan itu, sebar RSVP juga, itu kita sudah cantumkan card untuk accommodation. Jadi, kita cover akomodasinya apa aja, hotelnya apa, shuttle-nya apa, penjemputannya melalui apa aja, misalnya dari bandara, udah mulai dijemput, atau dari hotel doang. Itinerary-nya udah ada? Itinerary sudah ada, cuman kan kebanyakan kalau guest itu, mereka nggak feedback ke kita. Jadi kita yang jemput bola untuk tanya ke mereka. Semua ya, wah, mantap sekali. Fian. Nah, that's why kenapa kok Bali lebih mahal, ya itu kerjanya panjang banget. Jadi, tapi sebagian besar gimana? Oh, bebas ya, jadi mau beliin tiket, mau enggak, bebas. Mau nyediain hotel, bebas ya kalau masalah itu ya? Bebas. Itu kebijakan dari setiap tamunya kita sih. Tapi sebagian besar kayak gimana? Memang beda-beda rata sebagian besar dibeliin. Kalau klienku rata-rata dibeliin. Tiket dan hotel atau hotelnya aja? Hotel, tiket pesawat, terusan transport di Bali, ya, pasti, makan mereka gabung sih, kayak H-1 kan ada welcome dinner. Ya. Paginya mereka makan breakfast-nya hotel. Siang kita kirim makanan ke hotelnya mereka. Malam mereka dinner. Sama H+1 mereka kayak farewell gitu loh. Masih ada lagi. Oke. Gitu. Thank you Koko Fian, infonya ntar minta sama event dokumentasi event di Bali ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat saya dan yang nonton. Boleh, siap. Stay safe ya Koko, keep healthy. Thank you. Sehat selalu. Sama-sama. Jangan lupa eventnya yang di Bali terutama. Oke, thank you. Yeah. Dadah. Thank you. Koko Fian, thank you so much. Gimana? Udah tahu kan kisaran wedding di Bali itu habis berapa, terus apa yang perlu dipersiapkan, kamu harus sedia dana berapa, terus apa yang harus kamu lakuin. Nah, kalau mau info lebih lanjut, di kolom deskripsi aku udah cantumin kontaknya si Fian, dan juga pastinya gimana, kamu lebih milih wujudin dream wedding di Bali atau honeymoonnya yang keliling, weddingnya kecil-kecilan di dalam kota aja. Pilihan terserah kamu. Kalau video ini memberi kamu banyak informasi, kamu suka video ini, like dan share. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. So, thanks for watching. Emaldo Adela. Ciao.